wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kemudian semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita belajar hari ini, silakan pastikan anak-anak ustazah sudah melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Jika anak-anak ustazah sudah selesai sholat duha dan juga sudah setoran hafalannya, sekarang silakan anak-anak ustazah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ustazah, pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitunya tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema ketiga yaitu ustazah. Kemarin pada pembelajaran 3 anak-anak ustazah sudah membahas tentang ciri-ciri ikan. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran keempat tentang kupu-kupu yang... Baiklah anak-anak ustazah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak ustazah memahami teks kupu-kupu yang lucu. Yang kedua, anak-anak ustazah mengetahui daur hidup hewan. Yang ketiga, anak-anak ustazah mampu menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Yang keempat, anak-anak ustazah mengetahui gerakan tari yang diiringi lagu kupu-kupu. Yang kelima, anak-anak ustazah mampu membuat gambar dekoratif kaligrafi berbentuk hewan. Ada berbagai jenis hewan yang dilahirkan dari ibu. Nah, di mana anak-anak hewan tersebut memiliki kemiripan dengan contohnya kucing, di mana anak kucing memiliki kemiripan dengan kucing dewasa. Kemudian anak ayam yang baru menetas, walaupun ukuran tubuhnya kecil, tetapi bentuknya mirip dengan. Akan tetapi, tidak semua telur menetas menghasilkan anak hewan yang mirip dengan induknya. Contohnya, apa yang terjadi pada kupu? Nah, kupu-kupu merupakan binatang yang sangat cantik. Kemudian kupu-kupu memiliki sayap yang indah. Kupu-kupu suka terbang ke sana kemari. Hingga kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya telur Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu yang ada di atas daun akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga ulat menjadi besar. Lalu, ulat akan membentuk kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompong dan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena setiap tahapan perkembangan biakan kupu-kupu mengalami perubahan bentuk, mulai dari menetas hingga menjadi anak-anak. Selain kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna itu, juga ada lalat, katak, dan juga Nyamuk. Ayo anak-anak, mari kita tarik garis untuk menentukan urutan daur hidup yang benar. Telur ditarik garis ke gambar nomor 2. Jentik-jentik ke gambar nomor 1. Pupa atau kepompong ke gambar nomor 4. Sedangkan nyamuk ke gambar nomor 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga
kecil atau yang diadopsi dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Gerakan tari yang pertama, posisi kedua tangan mengepal di depan dada. Gerakan ini merupakan gerakan telur. Gerakan tari yang kedua, posisi telapak tangan kanan dibuka dan dihadapkan ke arah bawah. Lalu gerakkan seperti ulat berjalan, bergantian dengan tangan kirinya. Nah, gerakan ini merupakan contoh gerakan ulat. Yang ketiga, posisi kedua tangan menyatu menutup muka, kaki rapat tidak bergerak atau diam sesaat. Nah, gerakan ini merupakan gerakan kepompong. Gerakan yang keempat, posisi tangan dibuka lebar dan naik turun seperti mengepakkan sayap, lalu berjalan dan berputar. Nah, jika anak-anak ustazah sudah paham dengan gerakan masing-masingnya, boleh anak-anak ustazah cobakan di rumah dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu. Baiklah anak-anak, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak ustazah jawab pertanyaan yang akan ustazah berikan. Soal yang pertama, bagaimanakah cara kupu-kupu berkembang biak? Soal yang kedua, di manakah biasanya telur kupu-kupu diletakkan? Yang ketiga, apa yang terjadi setelah telur kupu-kupu menetas? Yang keempat, setelah menjadi ulat, selanjutnya perubahan apa yang terjadi? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Anak-anak ustazah, silakan anak-anak ustazah melengkapi daur hidup belalang seperti yang ada di gambar. Anak-anak ustazah, jenis dan bentuk kupu-kupu sangatlah beragam. Ukuran kupu-kupu pun ada yang besar dan juga ada yang kecil. Begitu pula warna dan motif dari sayap kupu-kupu, di mana sayap kupu-kupu yang indah dapat menjadi ide untuk membuat karya dekoratif. Silakan anak-anak ustazah membuat sebuah karya dekoratif seperti kaligrafi yang berbentuk hewan. Misalnya kaligrafi kupu-kupu. Umi Abi mohon bimbingannya ya dalam penyelesaian tugas-tugas anak-anak kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah memberikan saran yang baik kepada teman merupakan sikap menghargai teman. Nah, apabila kita sudah menghargai teman, berarti kita sudah menyayangi teman kita. Sikap menyayangi teman merupakan pengamalan dari Pancasila, yaitu sila kedua. Selain menyayangi teman, kita pun harus bisa menyayangi binatang seperti kupu-kupu. Kupu-kupu salah satu makhluk hidup yang indah. Sebelum menjadi kupu-kupu, telur yang menetas akan menjadi ulat. Lalu, dalam jangka waktu tertentu, ulat berdiam diri di dalam kepompong dan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Anak-anak ustazah, ada ayat-ayat kauliyah dan kauniyah di alam semesta ini yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Salah satunya adalah kupu-kupu. Saat ulat berada dalam fase kepompong, ulat berpuasa selama lebih kurang 14 hingga 16 hari. Lalu, ulat berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang cantik dan bermanfaat bagi sesama. Anak-anak ustazah, kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kupu-kupu. Seperti layaknya puasa kupu-kupu, kita manusia juga melaksanakan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Nah, seharusnya puasa kita pada bulan Ramadan dapat menjadikan kita menjadi makhluk Allah yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Anak-anak ustazah, proses luar biasa yang dialami oleh kupu-kupu mulai dari bertelur, kemudian menetas menjadi ulat, kemudian membentuk kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkannya. Sesuai dengan firman Allah yang artinya, katakanlah,
berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 20. Baiklah anak-anak ustazah, kita cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga apa yang ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi anak-anak ustazah, kemudian bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya. Oke anak-anak ustazah, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi